Jiang Wang Shui kau mencuri proyek lahan kota barat dariku dan memberikannya pada pamanku. Itu rahasia besar. Meskipun kau adalah tuan muda grup Huo, kau tidak boleh sembarangan memfitnahku kan? Rencana pengembangan keponakanmu di kota barat sudah jatuh ke tanganku, mau tidak? Huo Lixiao adalah direktur grup Huo, sedangkan kau hanyalah seorang playboy tanpa saham. Kerja sama dengannya, masa depanku lebih baik. Ingin punya masa depan ya, tapi syaratnya kau harus tetap hidup dulu. Maksudmu? Kalau ingin selamat dalam 1 hari, kirimkan semua catatan kriminal pamanmu ke tanganku. Jika tidak, Menarik. halo Yuan, Hari ini ulang tahunku. Kamu tidak lupa kado yang sudah kamu janjikan kan? tenang saja, semuanya sudah kusiapkan. Bagus. Bos tersenyum. Ini pasti telepon dari Nona Su. Betul. Menurutmu, bos kita ini aneh sekali ya? Banyak wanita kaya tidak disukainya. Tapi kenapa dia justru tertarik pada putri pedagang kecil? Tuan, baik-baik saja. Luka ini sepertinya keracunan. Ibu, ini adalah satu-satunya peninggalan ibu. Juga adalah tanda kepercayaan untuk memimpin pasukan lama grup Huo saya. Hari ini, saya akan memberikannya kepada calon menantu ibu. Setelah saya ambil Huo Shi, dia akan menjadi penguasa baru Huo Shi di masa depan. Tuan muda Huo, mengapa Anda tidak memberitahu kalau sudah datang? Di sini saya hanya seorang pelayan. Anda, manajer ini, sebaiknya jangan terlalu kaku. Anda bercanda. Padahal putra tertua dari keluarga terkaya malah datang bekerja sebagai pelayan. Entah apa yang dipikirkan orang kaya. Untuk mengambil kembali saham dari paman, setidaknya butuh beberapa tahun lagi. Selama periode ini, aku tidak bisa melibatkan Yuan dalam pertarungan ini. Yuan, inilah restoran Italia nomor 1 di Didu. Orang biasa tidak bisa masuk ke sini loh. Aku dengar ini adalah restoran bintang 5 satu-satunya yang dinilai oleh keluarga Huo. An, hari ini ulang tahunmu, jangan pikirkan yang lain. Cukup bersenang-senang saja. Berarti kita beruntung berkat Xiao Puan, ya? Yuan, ayo masuk. Selamat datang. Yuan, bukankah ini pacar An? Dia bekerja sebagai pelayan di sini. Putriku, mana mungkin punya pacar seorang pelayan? Xiao Puan, apa kamu salah orang? Bagaimana mungkin putriku berkencan dengan seorang pelayan? Dia pacarku, Huo Yunting. Selamat sore. Jelaskan padaku. Untuk apa masih bengong? Antar kami benar-benar tidak peka. Tidak apa-apa. Lewat sini. Yunting, kenapa kamu ada di sini? Aku pelayan di sini. Kalau begitu, jangan pergi. Rayakan ulang tahunku bersamaku ya. Baik. Tunggu, sejak kapan seorang pelayan punya hak untuk duduk dan makan? Bu, apa yang ibu katakan? Dia pacarku. Aku ingin dia menemaniku berulang tahun. Duduk. Biarkan Huo kecil melihat dunia. Biarkan dia tahu dunia orang-orang kelas atas itu seperti apa. An, wagyu matang di restoran ini adalah yang terbaik di negara ini. Coba yang ini hari ini. 1 porsi ini. Maaf Tuan, stok wagyu matang kami membutuhkan waktu lebih dari 90 hari untuk disiapkan. Jika tidak ada reservasi, kami tidak bisa menyediakannya. Apa maksudmu? Saat ini kami tidak bisa menyediakan hidangan ini. Saat ini kami tidak dapat menyediakannya. Bagaimana kalau Anda pilih menu lain? Saya makan apa? Bukan urusan Anda. Sudah, lupakan saja. Kami memang tidak melakukan reservasi. Tidak bisa. Anda tahu siapa saya? VIP restoran Anda. Jika Anda menyinggung saya, Anda bisa dipecat. Apa Anda percaya? Ada apa ini? Saya mau yang ini. Daging wagyu membutuhkan reservasi 90 hari sebelumnya. Hari ini di restoran kami hanya ada 1 bahan baku. Sudah dipesan oleh grup Huo. Anda yakin? Anda mau juga? Huo Group. Ini tidak boleh sembarangan. Pokoknya, aku mau makan hari ini. Ini. Baik, saya akan minta dapur menyiapkannya. Sepertinya bos ini meremehkan Huo Group. Jika benar, grup Huo yang pesan, bagaimana mungkin dia memberikannya kepada aku? Hei, jangan hanya 1 porsi. Nanti orang mengira kita tidak mampu beli.
Bagaimana kalau satu porsi per orang? Baik, Dan dia tak termasuk. Apa yang kamu katakan? Dia bersama kami. Ayo. Yunting, aku mau memperkenalkanmu. Ini ibuku. Ini teman masa kecilku, Shen Yanguan. Halo Bibi. Kamu tidak pantas menjabat tanganku. Bibi, jangan membuat Huo kecil malu. Cukup kuat, ya. Huo kecil, lumayan. Aku beritahu ya, keluarga kakak Shen adalah keluarga dokter turun-temurun. Kakeknya adalah ahli bedah otak paling terkenal di negara ini. Saat aku mencari magang, dia banyak membantuku. Keluarga kami dan grup Huo sudah bekerja sama 3 generasi. Adalah grup Huo juru bicara di dunia medis domestik. Hanya latar keluarga kami yang punya sumber daya untuk membantu Anan mewujudkan cita-citanya. Itu grup Huo, konglomerat internasional nomor 1 kan? Hebat sekali. Keluargamu kerja apa? Keluarga biasa. Dulu orang tua meninggal saat saya kecil. Paman saya mengambil alih bisnis keluarga dan membesarkan saya. Ternyata tidak punya ayah dan ibu. Tak heran dia melakukan pekerjaan seperti ini. Ibu, kalau terus begini saya marah. Yunting baik, rendah hati, dan pekerja keras. Dia banyak membantu saya di sekolah. Cuma miskin saja. Kalau tidak, siapa yang mau pekerjaan seperti ini? Pekerjaan tidak ada yang rendahan atau mulia. Makan dari hasil keringat sendiri, semua patut dihormati. Apalagi, bisa berinteraksi dengan berbagai macam orang. Itu juga memperluas wawasan, bukan? Sudah saya bilang, Yunting itu cerdas dan baik hati. Memperluas wawasan. Coba lihat mobil apa ini? Kak Shen, jangan persulit Yunting. Dia tidak tahu. Bentley Continental model baru. Jika itu yang di depan, harganya sekitar 8 miliar. Kamu si miskin, bagaimana kamu bisa tahu banyak tentang mobil? Jangan-jangan kamu mau menipu putriku untuk membelikanmu satu ya? Itu tidak bisa diterima. Sebagai pria, tidak boleh numpang hidup. Yunting tidak pernah meminta uang dariku. Tapi Yunting, jika kamu menginginkannya, aku akan membelikannya untukmu. Sepertinya Yuan salah mengira aku tertarik dengan mobil, makanya aku tahu kuncinya. Biar ku bantu. Taruh, keluarga semua bekerjakanmu hanya untuk melakukan pekerjaan menyajikan teh dan menuangkan air seperti ini. Pekerjaan kotor seharusnya dilakukan oleh orang. Steak kering ini enak sekali. Pantas saja harganya 90 juta per porsi. Xiao Huo, cepat makan. Setelah hari ini, mungkin seumur hidup tidak akan bisa makan lagi. Waktu pengeringannya agak lama. Rasa bumbunya menutupi aroma daging. Dasar tidak tahu diri. Ini sesuatu yang seumur hidupmu tidak akan bisa kau makan. Masih saja pilih-pilih. Bu, bisakah ibu menghormati pacarku? Apakah Yunting memprovokasi ibu? Melihatnya mataku sakit. Aku tak mau makan lagi. Tidak apa-apa, jangan marah pada Bibi. Yuan, hadiah ulang tahunmu ini sudah lama aku persiapkan. Lihatlah. Ini adalah edisi terbatas perhiasan Huo tahun ini. Dibuat berdasarkan benda pusaka keluarga Huo. Konon dengan benda pusaka ini bisa menggerakkan pasukan lama Huo. Sayangnya, benda itu hilang belasan tahun lalu. Huo, kecil. Perhiasan Huo, kau tahu kan? Perusahaan perhiasan grup Huo. Meskipun kamu miskin, kamu cukup tahu. Grup Huo adalah konglomerat nomor 1 dunia. Industri perhiasannya sangat sulit didapatkan. Termasuk ini, aku butuh banyak koneksi. Untuk mendapatkannya, Ini adalah pusaka yang paman dulu ingin palsukan. Tidak kusangka setelah gagal, ia tetap menjualnya. pacarmu ulang tahun, jangan-jangan kamu belum siapkan kado. Menurutku beberapa orang miskin hanya makan dan minum gratis. Siapa bilang Yunting sudah siapkan hadiah ulang tahun untukku? Ini adalah peninggalan ibuku sebelum ia pergi. Aku selalu menganggapnya sebagai jimat. Ini untukmu. Kok mirip sekali dengan yang kakak Shen beri padaku. Coba aku lihat. Sebuah kecil, meskipun kamu miskin, jangan coba-coba menipu orang dengan barang palsu. Ini bukan palsu. Di dunia ini, selain yang ini, yang satu-satunya mirip, itu adalah pusaka warisan grup Huo. Kamu bilang ibumu yang memberikannya. Apa kamu mau bilang? Kamu adalah putra grup Huo? Penuh kebohongan. Cepat buang barang palsumu. Seleramu dalam memilih pasangan benar-benar payah ya. Bagaimana kalau kamu ikut aku saja? Biarkan kakekku membukakan jalan untukmu. Nanti di bidang kedokteran, kamu bisa berkarir sesukamu. Huo Yunting pacarku.
Impianku untuk menyembuhkan orang juga bisa kuwujudkan sendiri. Terima kasih Huo Yunting. Aku sangat suka hadiah ini. Bagus kalau suka. Benar-benar kampungan, makan satu meja dengannya. Benar-benar menurunkan standarku. An bahkan suka. Dia tidak punya apa-apa. Aku pasti akan memisahkan mereka. Menantu pilihanku. Aku mencintai Huo Yunting. Tidak peduli apa kata kalian. Aku akan bersama Huo Yunting. Kamu bisa mengerti? Mungkin saja. Yang ku tahu hanyalah kalian meremehkanku. Sedangkan Yuan membelahku. Tenang, aku akan selalu di pihakmu. Xiao Huo, An akan segera kuliah di luar negeri. Apakah kamu tahu tentang ini? Yuan, kamu akan pergi ke luar negeri? Dan besok sudah berangkat? Aku ingin ke luar negeri untuk mengejar gelar PhD kedokteran, berusaha mewujudkan impianku menyelamatkan orang. Tapi saat aku memikirkan aku akan pergi 6 tahun, aku tidak tahu bagaimana harus memberitahumu. Aku takut kamu sedih. 6 tahun ini, perselisihan dengan paman tidak akan berkurang. Yuan pergi ke luar negeri juga merupakan suatu perlindungan. An akan berkuliah di universitas top di negara Eropa yang juga didanai oleh keluarga Shen kami. Hanya dengan bantuanku An baru bisa mewujudkan mimpinya. Sedangkan kamu hanya bisa meneriakkan slogan. Lagi pula, selama 6 tahun ini, An akan berinteraksi dengan orang-orang yang tidak akan pernah kamu temui. Jadi, sebaiknya kamu buang jauh-jauh pikiran itu. Aku sarankan padamu jangan sampai salah faham dengan posisimu. Jika kamu mengerti, pergilah sendiri. Daripada berakhir dengan cara yang buruk. Anakku, Xiao Kuan, ayo kita pergi. Sial. Yunting, jangan masukkan ke hati kata-kata ibuku dan kakak Shen. Kamu tahu perasaanku padamu. Setelah aku kembali nanti, aku akan bicara dengan mereka untuk memberi mereka pemahaman. Takkan kubiar kau menderita lagi. Tidak apa-apa. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Percayalah padaku. Setelah kamu kembali ke negara ini, aku pasti akan memberimu sebuah kejutan besar. Aku percaya padamu. Kalau begitu, mari kita buat janji 6 tahun. Kamu suka mobil kakak Shen kan? Setelah aku kembali, aku akan membelikannya untukmu. Baik. Baiklah, cepatlah pergi. Keluargamu masih menunggumu. Kalau begitu, besok. Ingatlah untuk datang ke bandara mengantarku. Bawa anak itu lantern giok yang diberikannya padamu. Ibu, apa yang kau lakukan? Hai, Ibu. Kamu sudah punya liontin giok yang diberikan Xiao Kuan padamu. Untuk apa lagi ni? Ibu, ketulusan hati Yunting untukku. Barang murahan seperti ini tidak akan masuk ke rumahku. Ibu, jangan. Berkendara. Jika kau terus menunggu anak muda itu, penerbanganmu akan tertunda loh. An, sepertinya dia, Huo Yunting itu, bukan cuma miskin saja, tapi juga tidak menepati janji ya. Mungkin saja dia tiba-tiba ada urusan mendadak kan? Ayo cepat pergi. An. Tolong ambil ini. Kemarin aku melihat ini terjatuh di depan restoran, jadi aku mengambilkannya untukmu. Ini peninggalan ibumu kan? Aku akan menjaganya dengan baik sekali. Aku harus segera pergi. Selamat berangkat. Huo Yunting,
Tidak kusangka kau masih saja mengambil kembali sampah itu. Itu bukan sampah. Silakan saja bicara sesuka hatimu. Nah, ini adalah tiket penerbangan selanjutnya. Selama 6 tahun ke depan, aku akan selalu mendampingi An-An. Pada saat itu, teman-teman sekelasnya akan menjadi kenalanku, guru-gurunya akan menjadi sumber dayaku, dan pimpinannya akan menjadi pelayan keluargaku. Coba tebak, bagaimana mungkin kau bisa menyaingiku? Siapa itu? Janda hitam bawah tanah, Jiang Wangsue. Siapa? Orang paling berbahaya nomor 1 di dunia bawah Kyoto. Banyak nyawa di tangannya. Pergi. Jangan bergerak, kita tidak bisa main-main dengannya. Tuan Muda Huo. Tuan Huo. Butuh 23 jam. 49 menit. Lumayan. Tuan Huo yang terhormat, luar biasa kau bisa menghitungnya dengan begitu tepat. Jadi, kalau aku sedikit melebihi waktu, memangnya kau bisa apa padaku? Kau bisa mencobanya. Baik, aku kalah. Tapi, sekarang kita sudah impas. Tak ada alasan lagi mempersulitku. Apa kau tertarik untuk bekerja sama lagi? Perlu bantu kumpulkan bukti lagi? Bantu aku menjatuhkan Wu Corporation yang sekarang. Menarik. Yuan, tunggu 6 tahun. Sang paman, aku tidak akan segan-segan. Dasar serigala kecil tak tahu diri. Lupa, bukankah aku yang membesarkanmu sendiri? Jika bukan karenamu, orang tuaku tidak akan meninggal. Kau ternyata sudah tahu. Dulu aku terlalu berbaik hati. Kalau saja aku tahu, seharusnya kau ikut mati. Sayangnya, kau tidak akan punya kesempatan. Apa yang akan kau lakukan? Berisik sekali. Seret dia keluar. Bocah, tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Selamat, Tuan Muda Huo telah mengambil alih grup, mengelola grup. Selamat Tuan Muda Huo ambil alih grup. Aku awalnya mengira orang ini hanya mengatakan itu begitu saja. Tak disangka dia benar-benar berhasil menduduki posisi pengelola grup Huo ini. Aku tidak akan meniru gaya paman. Kalian semua kembali bekerja. Bos, aku tiba-tiba menyadari kau cukup menawan. Gabung ke Huo Group. Tapi lupakan tentang aku. Bawa proposalnya. Apa ini? Kulihat kau sudah mengerjakannya 3 tahun lalu. Ini akan menjadi yang terbesar dan terlengkap di negeri ini. Dan juga tempat Yuan akan lulus dan mewujudkan mimpinya. Saat lulus, aku akan menyerahkan surat penunjukan direktur kepadanya. Kau benar-benar terobsesi dengannya. Akan kuberitahu Yuan. Dia lagi? Ada apa? Yuan, dengarkan aku. Yunting, Aku masih ada kelas. Aku tutup dulu ya. Ini sudah yang ke 98 kalinya dia menutup teleponmu dalam 5 tahun ini. aku percaya dia. Dia tak akan khianati aku. Semoga saja. Selidiki. Suyuan lagi apa? Baik. Satu lagi. Satu lagi.
Ini semua adalah hadiah yang disiapkan untuk Nona Song. Sertifikat properti Rumah Sakit Pusat serta surat pengangkatan Direktur Rumah Sakit Pusat. Apakah hadiah-hadiah ini sudah cukup? Perlukah kita menyiapkan emas atau semacamnya? Saya dengar, selama beberapa tahun terakhir, dia dinobatkan sebagai dokter spesialis kelas utama di luar negeri. Dibandingkan dengan hadiah-hadiah yang Anda berikan ini, prestasi-prestasinya itu hanya hal-hal kecil. Waktunya pesta penyambutan Yuan. Saya bagi duluan. Hantarkan ini nanti. Baik, Bos. Ini ada apa? Bos Jiang penyelidikan, ada hasilnya. Dia berani melakukan hal seperti ini. Padahal ini bahkan pria yang kuagumi, Aku Jiang Wangsue pun. Bos Jiang, pelan. Tidak bisa pelan, aku akan membunuhnya. Ini bukan mobil yang Yuan belikan untukku, kan? Wah, bukankah ini menantu kesayanganku? Sudah beberapa tahun ini bekerja di mana? Pakaiannya masih terlihat seperti manusia. Hei, berapa harga sewanya? Berbicara denganmu berarti aku memberimu kehormatan, ya kan? Aku demi Yuan, tak masalah kalian berdua. Mau menakuti siapa? Kau, bocah. Anak kita sudah mendapatkan apresiasi dari keluarga. Mereka bangun rumah sakit baru untuknya. Kau tak pantas sebut An-An. Dengar tidak? Itu adalah grup Huo. An-An sudah mendapat pengakuan dari keluarga Huo. Dia akan segera menjadi mitra keluarga Huo. Kau tahu apa artinya itu? Keluarga kami 3 generasi dokter, juga hanya mitra periferal keluarga Huo. An-An akan segera melejit. Yuan. Bentley, tepati janjimu. Setelah ini, hidup enak. Hentikan mobil. Tuli. Apa maksudmu? Kata sederhana ini saja tak mengerti. Pantas saja seumur hidup selalu menjadi bawahan.